Oke deh, Oke. kita langsung ya ke Mas Oka nih sebelum Mm. ngobrolin karir gitu ya Mas ya. Sekarang Mas Oka kalau boleh tahu lagi sibuk apa sih Mas? Sibuk, banyak sih sibuk-sibuk. Jadi kalau secara kesibukan yang utama kerja kantoran ya, kerja kantoran, tapi juga ada side hustle gitu ya, bergeraknya di bidang digital, yang kebetulan nyambung sama hobi gitu ya. Hobi kan nulis, hobi cracking kreatif gitu ya. Nah ini berhubungan dengan creative communication di digital. Gitu. Namanya Esterus ini, digital agency gitu. Oke, jadi emang lagi sibuk di ini ya, di digital agency-nya ya, terus ini ya Mas. Iya betul. Oke, nah untuk sampai di tahap sekarang ini gitu kan jadi CEO terus kan pastinya banyak challenge ya Mas yang dihadapi. Nah, Mas Oka ini dari awal pernah menjadi waiter atau pramusaji ya sampai sekarang menjadi CEO terus. Nah, boleh diceritain mungkin Mas dulu awalnya gimana sih bisa jadi waiter atau pramusaji itu mungkin apakah emang iseng-iseng doang gitu atau memang ada kebutuhan gitu? Ya, jadi background-nya sebenarnya di kecil, memang dari didikan keluarga tuh tidak pernah diberikan apapun yang menjadi keinginan. Sederhananya gitu. Jadi misalkan contoh sederhananya HP gitu misalkan ya, kalau zaman dulu kan awal-awal ada HP, anak-anak sekolah gitu, saya HP gitu, nggak langsung dibeliin tuh. Biasanya ditanya-tanya dulu alasannya apa, emang buat apa, kayak gitulah. Terus nggak langsung dibeliin, sekalinya dibeliin pun nggak pernah yang paling canggih. Nah, diberikan jangan dibeliin yang titah gitu ya. Saya ingat banget pesannya adalah kalau mau ganti pakai uang sendiri gitu. Nah, di situ saya nangkepnya adalah oh berarti harus usaha sendiri nih. Saya sih selalu pakai analogi apa-apa. Ngerasa kayaknya ini kayak main game nih. Jadi kita dikasih modal nih. Kalau mau naik level ya usaha sendiri. Ngumpulin apapun gitu ya. Kalau di game kan ada XP, ada pengalaman, ada senjata apa gitu. Nah, kalau di dunia nyata kan ada uang, ada pengalaman segala macam. Nah, akhirnya saya di situ belajar manage lah bisa dibilang. Manage. Jadi sejak saat itu apapun kayak gitu tuh patternnya. Jadi orang tua ngasih modal yang semampunya gitu ya. Nah, kalau mau upgrade sendiri. Nah, termasuk pas saat kuliah itu. Nah, kuliah ya orang tua nguliahin aja udah gitu. Kalau misalkan mau apa-apa usaha sendiri. Bagian udah 17 tahun ke atas ya udah layak lah. Nah, akhirnya saya coba mikir-mikir ya ngapain ya gitu. Karena dulu belum punya skill yang bisa dijual lah, bisa dibilang belum pede. Makanya kan ngelamar ke sana ke sini jadi barista juga. Kalau dulu kan belum seramai sekarang ya jadi barista. Dulu tuh susah banget karena kan penyedia jasa kopi itu hanya yang besar-besar, yang ijo-ijo itu. Itu nggak tembus-tembus gitu ya. Yang coklat-coklat juga nggak tembus-tembus. Ya, akhirnya ada sebuah kafe di Cilandak gitu ya, kafe pizza buka lowongan gitu ya. Akhirnya saya coba masuk tuh. Jadi saya nyambi tuh kuliah malamnya jadi pramusaji di pizza itu. Dan di situ sih momen pertama ternyata nyari duit susah ya. Gitu. Nyari duit kalau bahasa sekarang nyari duit gini amat ya gitu. Karena kalau namanya kafe ya, kalau kafe kan biasanya sampai malam tuh, sampai jam 10 gitu ya, jam 11. Nah, itu tuh udah nggak ada angkot tuh ke kosan. Akhirnya naik mobil sayur. Jadi kita ngejegatin mobil sayur gitu yang dari pasar Fatmawati kalau nggak salah ya, atau Pondok Labu gitu ya. Nah, itu nebeng lah ikut. Nebeng sampai ke daerah Lenteng Agung gitu. Nebeng ya itulah beberapa bulan lah terjadi seperti itu sampai akhirnya titik karena saya hobi ya waktu itu kan zamannya Twitter, hobi nulis tweet, nulis blog, ikut-ikutan lah gitu ya, ikut-ikutan. Akhirnya kenapa setelah pramusaji itu kayak ngerasa capeknya lah gitu, oh ini berguna sih tapi pengalaman ini, tapi ya, di sisi lain juga ada ngerasa kayaknya bukan di sini deh jalan gue gitu. Nah disitulah mulai berpikir gitu.
Ya mungkin nanti sekalian jawab pertanyaan berikutnya kali ya. Iya. So far gitu dulu ceritanya. Oke, jadi emang dari awal itu udah dididik mandiri ya sama orang tua gitu. Jadi emang Mas Oka udah kayak gimana caranya nih biar hasil duit sendiri kayak gitu. Iya, jadi challenge gitu jadinya. Bener-bener di-challenge sama orang tua gitu. Tapi benar sih jadi kayak sekarang jadinya kan. Amin. Oke, tadi kan udah ceritain dari awal, terus nah tadi Mas Oka sempat singgung juga kan ya, kalau misalnya suka nulis gitu. Nah, Mas Oka dikenal kayak suka nulis di Twitter atau mungkin orang bilangnya self tweet gitu ya, Mas Oka gitu. Nah, pastinya pernah ngedapetin job juga gitu dari menulis di Twitter. Nah, kalau boleh tahu biasanya tuh job-job apa aja sih yang didapetin dari tulisan-tulisan di Twitter gitu? Nah, ini menarik sih. Jadi zaman dulu 2000 berapa ya? Saya kan main 2009. Mungkin pertama kali dapat job itu kisaran 2010 sampai 2011 lah kira-kira ya. Itu tiba-tiba ada yang email atau DM atau reply kalau nggak salah waktu itu. Nanyain gitu, ada kontak nggak segala macam. Mau apa ini katanya mau nawarin kerjasama. Nah di situ baru tahu tuh. Baru tahu oh ternyata bisa dapat uang ya dari ini ya. Bisa dapat duit ya dari Netflix doang. Oh, brand kopi waktu itu pertama kali. Brand kopi. Oh ngapain aja? Oh ini nih promosiin kopi segala macam, pakai keyword segala macam. Oh dibikin yang selucu mungkin ya, yang seperti biasanya aja nge-tweet gitu. Oh iya, seru ya kayak gini gitu. Akhirnya ya semakin semangat lah. Udah memang hobi gitu, terus ada monetize di situ. Ya jadi makin semangat di situ. Oh iya. Akhirnya ya alhamdulillah berdatangan lah berikutnya segala macam sampai kesempatan nulis novel juga. Salah satu termasuk ya rezeki juga sama itu ya, kita menambah koneksi gitu ya di dunia yang tadinya nggak kenal sama sekali gitu. Betul. Jadi emang dari awalnya hobi gitu, jadi bisa menghasilkan duit juga gitu kan. Dulu juga kita nggak nyangka ya, karena kita pikir sosial media itu ya udah gitu, cuman buat kita nge-tweet aja, ternyata bisa dimonetize juga gitu. Ya mungkin kalau sekarang tuh eranya tuh video ya, video sama foto, video lah lebih tepat, video TikTok lah atau mobile video di Reels gitu. Itu kalau ada teman-teman yang hobi ditekuni aja. Yang penting suka ngerjainnya dulu. Ibaratnya ya kita ya suka ngerjainnya, terus ya lakuin yang memang karena kita suka dulu. Biasanya kalau karena suka itu kita standarnya jadi tinggi. Masa gini doang sih, kita naikin lagi gitu. Nah, lama-lama ya rezeki mah ada sendiri gitu kalau kita udah maksimal. Oke, jadi emang harus dari hati gitu. Kalau emang kita suka pasti kita akan ngelakuin apapun buat yang terbaik kayak gitu ya. Iya, sungguh-sungguh gitu ya. Oke, ini kayaknya udah ada pertanyaan dari Indra Roy Darmawan. Nah, penasaran nih Mas Oka, es terus itu maknanya apa sih gitu? Kayak ibu-ibu kan marah-marah es terus gitu. Nah, exactly. Jadi saya kan kuliah komunikasi, terus nulis juga sebenarnya bagian dari komunikasi gitu. Jadi saya tahu teorinya, terus saya juga tahu penerapannya, misalnya praktek langsung juga. Terus saya ngelihat ada pattern lah gitu. Ketika orang bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain, itu tuh mostly karena ada relevansi tuh. Ada kesamaan, ada kedekatan di antara kedua itu. Ya, contoh paling sederhana analoginya adalah PDKT deh. Ketika kita berusaha PDKT nih, cewek ke cowok atau cowok ke cewek gitu ya, itu paling mudah, paling nyambung ketika ada obrolan yang sama, ada referensi yang sama. Misalkan, lu nonton Hometown Caca-Caca nggak? Oh iya, gue nonton. Nah, di situ langsung tuh mulai nyamber pasti tuh obrolan. Nah, jadi dari situ saya ngerasa iklan pun begitu. Kalau kita perhatiin deh iklan-iklan atau produk-produk brand-brand gitu, ketika mereka posting yang sesuatu yang relevan sama kita, itu pasti kita langsung ngerasa dekat. Nah, ketika saya membangun agensi ini, terus mencari nama segala macam, saya berpikir simpel aja. Apa sih referensi yang bisa masuk ke semua kalangan? Mulai dari yang kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, kalangan keren sampai ke alay gitu ya, terus kalangan ibu-ibu sampai ke bapak-bapak, sampai ke anak muda, sampai ke anak-anak, ke bocah. Apa ya? Oh, ada satu kalimat dari ibu yang kita ngapain aja pasti penyakitnya ini.
Kita batuk, es terus. Kita panas gitu ya, es terus, sakit, es terus gitu. Kalau sekarang mungkin ditambah ya, ada tambahan adalah HP terus. Cuma Iya nggak, benar. core-nya, HP akarnya adalah es terus gitu. bener. Jadi saya ngerasa, oh bahkan mungkin CEO-nya Indofood juga pernah digituin sama emaknya gitu. Ya, salah satu orang terkaya di Indonesia juga pasti mungkin pernah digituin. Ya mungkin itu deh. Ditambah lagi ada peran ibu di situ. Saya ngerasa Hmm. kita nggak akan jadi apa-apalah tanpa peran ibu di dunia ini gitu. Makanya referensi yang emosional yang membekas sama banyak kalangan dan berhubungan sama ibu, insya Allah berkah lah gitu. Dan Jamba es terus itu juga selain referensi tadi, ya harapannya adalah sehat terus, sejahtera terus, jangan lupa sedekah terus. Oh iya, Gitu. aduh berarti maknanya dalam sih sebenarnya ya, gitu walaupun kelihatannya tuh kayak receh Kelihatannya gitu. simple, benar, benar. Es terus gitu. Pas aku baca juga ini unik banget namanya es terus, tapi emang bener sih. Jadi emang bisa merambah ke segala kalangan gitu ya, Mas Oka. Betul. Oke, semoga menjawab ya buat Kak Indra Roy Darmawan. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Adi Prawidana. Mas Oka, gimana cara bagi waktu antara kerjaan utama, side hustle, keluarga, dan hobi? Nah, ini biasanya anak-anak zaman sekarang work-life balance-nya gimana gitu. Ya, jadi ada rumus sederhana. Intinya nomor satu adalah lu nggak akan pernah bisa mengerjakan semuanya sendirian. Nggak akan pernah bisa. Itulah kenapa ya namanya manusia ya, manusia makhluk sosial. Kalau misalkan di bahasa sekarang ini adalah kolaborasi. Jadi kita harus bisa mendelegasikan nih. Kita pilih nih semua yang kita kerjakan, yang mana yang harus kita kerjakan sendiri. Kayak contoh keluarga kan nggak mungkin kita delegasikan, nggak mungkin kita kolaborasikan. Anak-anak gitu ya, istri dan anak. Terus kerjaan utama itu kan nggak mungkin kita kolaborasikan. Kita harus sepenuh hati di situ. Nah, untuk side hustle, terus untuk project-project itu kita bisa kolaborasikan. Makanya alhamdulillah sejak awal bergeraknya terus memang kita gue startnya sendiri. Tapi perlahan-lahan tuh mulai kolaborasi tuh. Alhamdulillah selalu disupport dengan tim-tim yang mumpuni gitu, yang keren, yang bisa diandalin gitu, sehingga bisa terus ini bisa berkembang sampai sekarang gitu. Jadi dari semua kewajiban, dari semua yang lo lakukan, pertama dulu mana yang bisa dikolaborasikan, mana yang enggak. Kedua ya cari partner kolaborasi yang terbaik, yang bisa standarnya tuh sama bahkan lebih dari lo. Ketiga ya punya skema kolaborasi yang fair, yang adil, yang apa ya, yang mereka happy juga kolaborasi sama kita gitu. Itu insya Allah manjang kalau kayak gitu. Nah dari situ jadinya lebih ringan tuh. Oh kolaborasi jadi ada wakil kan kita. Oh ketika waktu kita nggak bisa diwakilin sama dia gitu segala macam. Jadi Gitu. memang pinter-pinter kita ngaturnya gitu, dan kita harus set prioritas juga nih gitu ya, yang mana yang harus kita kerjain sendiri, yang mana bisa dikolaborasikan gitu. Jadi biar jalan semuanya. semuanya. Nggak akan bisa tuh semuanya sendiri, nggak akan bisa. Benar. Kalau misalnya dikerjain semua sendiri, nggak akan bisa juga sih, manusia super banget. Iya betul. Oke, semoga menjawab ya Kak Adi Prawidana. Lanjut nih, wah lumayan nih pertanyaannya lumayan banyak ya Mas Oka. Pada penasaran kayaknya. Lanjut ke Muhammad Yani. Mas Oka, gimana caranya melakukan engagement yang pas biar berhasil dengan baik? Gitu. Engagement-nya dalam bentuk apa dulu nih? Kalau engagement-nya tunangan ya berarti harus ada yang mau dulu. Engagement apa dulu nih? Engagement secara offline sama klien kan bisa juga tuh. Atau engagement di sosmed. Mau jawab dulu nggak, Mas Yani? Ya, Mas Yani boleh dijawab dulu atau mau raise hand? Itu boleh. Iya, boleh Biar raise langsung hand juga, ngobrol boleh kita ngobrol langsung. Tunggu ya, sebentar. Udah ada yang raise hand belum ya? Belum ya, Mas Yani? Oke. Kalau gitu dilengkap dulu aja nanti. Oh, itu tuh lebih ke sosmed, udah jawab. Lebih ke sosmed. Oh, ke sosmed. Oke. Pertama, ketika ngomongin sosmed, itu apa ya? Don't try too hard. Nomor satu itu, don't try too hard. Makanya bahaslah yang memang kita kuasain. Bahaslah yang memang kita bisa
dalam gitu ketika ketika membahas itu atau menulis itu. Jangan yang cuma ikut-ikutan doang gitu. Misalnya contoh ya, ketika ikutan K-pop, mendingan nyebut sekalian K-popnya. Ketika ngebahas Netflix atau sinefil ya kalau bahasa sekarang ya, series atau film gitu, kalian harus bisa seahli mungkin di situ. Gitu. Jadi kalau yang setengah-setengah tuh ntar ketika rame kontennya, oh ternyata dia cuma ikut-ikutan tuh biasanya nanti nggak panjang. Gitu, satu itu. Kedua, pinter-pinter riding the wave. Jadi ketika ada yang rame, ikutan aja dulu biar dapat exposure dulu. Ikutan dulu biar dapat exposure. Nanti ketika ada momennya, itu biasanya ada wow momennya. Kita ketika kita mencoba ikutan tren, akhirnya dapat rame tuh. Nah, ketika rame itu harus dimanfaatkan. Makanya kenapa pengetahuan kita harus dalam. Soalnya ketika udah rame, kita bisa bahas terus tuh. Ibaratnya udah matang buahnya kita terus panen gitu dengan konten-konten yang lebih dalam gitu. Saya ada contoh menarik temen ya mungkin kalian semua udah tahu lah kalau main Twitter ya. Jadi teman saya ini followersnya udah jutaan lah sekarang di Twitter. Bisa dibilang dia salah satu Twitter seleb tweet lah ya, yang ya anak Twitter yang paling engaging gitu. Setiap nanti itu ribuan lah likes-nya segala macam. Kalian pasti tahu lah Ustadz gitu, ada sering dipanggilnya Ustadz. Nah, saya kenal dia tuh dari 2010, 2000 sampai 2012 lah, zaman dulu banget kan. Tapi baru meledaknya itu Twitternya tuh baru sekitar 2 sampai 3 tahun belakangan. Dulu tuh dia trying too hard, ya mungkin masih mencari lah. Kita juga pasti awal-awal nyari-nyari dulu kan mana yang pas. Dulu saya ingat banget dulu dia sering ikutan mainan hashtag segala macam, ngejok segala macam. Tapi ya emang ketika belum dapat ya belum dapat. Sampai akhirnya di beberapa tahun terakhir itu dia tetap dengan persona dia yang ngejokes, tapi ternyata dibumbuin dengan agamis gitu, dengan religius. Makanya disebutlah ya Ustadz Gadungan gitulah ininya personanya, dan ternyata pecah gitu. Akhirnya wah followersnya meningkat pesat parah banget. Yang ya bisa dibilang sekarang dia top 3 lah, top 3 Twitter di Indonesia yang bukan artis ya. Gitu. Jadi ya di situ ketika dapat dan dia ketika dapat momentum disikat terus sama dia dengan yang lucu-lucu terus misalnya, atau dengan konten-konten yang bagus terus gitu. Oke, jadi pasti emang ada fase kita masih mencari-cari tapi harus tetap konsisten gitu ya Mas Oka. Betul, right man in the right time in the right place. Ya kayak main bola lah ya. Kita kan usaha lari terus ya, nunggu umpan, tapi ketika ada bolanya lewat itu jangan sampai nendangnya nggak pas gitu. Harus sampai gol. Makanya ya kehidupan yang kayak gini maksudnya sosial ya, itu kan bukan ilmu pasti. Nggak ada rumusnya, nggak ada. Jadi selama ada kesempatan, sikat aja dulu. Kalau nggak kena, bisa coba lagi nanti. Gitu. Coba lagi nanti. Oke, semoga menjawab. Buat Kak Yani, lanjut ya dari ini Pak Jayadi AMTD. Mas, apakah pengaruh terbesar tulisan-tulisan dari blog sendiri itu untuk memulai usaha? Dan apakah masing-masing usaha tersebut memiliki blog tersendiri? Selanjutnya, bagaimana agar tulisan kita menjadi sumber inspirasi? Oke, mungkin satu-satu dulu, Mas Oka. Oke, terima kasih nih Pak Jayadi. Jadi kalau saya selalu ambil esensinya. Jadi blog itu hanya medium. Apa sih esensinya adalah konten, gitu, isi. Dari dulu juga, dari zaman dulu, mungkin sebelum blog apa sih orang nulis di batu gitu, nulis di daun gitu. Itu sama kan, semuanya adalah konten. Nulis di buku gitu ya, sama konten. Nulis di blog, konten. Sekarang di YouTube, konten. YouTube dasarnya apa sih? Penulisan. Gak mungkin orang bikin YouTube langsung gitu spontan, karena pasti dia nulis dulu gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya konten gitu. Ketika konten kita relevan, ya sebenarnya kalau dari sisi tren itu pasti akan muter-muter aja tuh. Dari contoh ya, yang galau-galau setiap berapa puluh tahun sekali pasti akan keluar. Kayak ya, zaman dulu sempat ada anjing gombal lah, radio galau lah, misalkan si Dwita Sari Dwita, itu zamannya tuh udah lewat tuh sekarang. Nah sekarang udah mulai ke ngejokes, makanya stand up comedy mungkin inspiratif udah mulai juga. Nah itu
akan ada tuh cycle-nya. Yang penting adalah konten kita harus kuat. Kedua, dibungkus sesuai platform yang lagi in. Kenapa dulu saya ngeblok? Karena memang di zaman tersebut blog yang lagi meledak. Gitu, 2008 Raditya Dika rame, 2009 2010 orang tuh udah mulai pada ngeblok semua itu. Ya pocong segala macam. Semuanya ya memang meledaknya di blog gitu. Lalu Twitter, nah Twitter rame ke Twitter, terus belok juga kan ke Instagram. Instagram rame, nah Instagram sekarang apalagi TikTok, Betul. YouTube, gitu. Jadi itu semua hanya kemasan pada akhirnya. Dasarnya adalah konten, nah tinggal kemasannya nih. Kita bisa sebagus apa mengemasnya. Insya Allah kalau misalkan kontennya udah relevan, nulisnya juga udah apa ya, dengan hati gitu ya, dengan hati tuh. Pas kita baca ulang tuh kayak ih kena nih, mantap nih. Itu insya Allah pasti ada aja yang kena. Oke, udah ngejawab semuanya ya tadi ya. Biar tulisan jadi sumber inspirasi ya berarti kita harus bikin yang konten yang relevan gitu ya, Mas Oka. Oke, semoga menjawab ya Pak Jayadi. Ini ada pertanyaan satu lagi dari PSE Atik. Sejauh ini momen apa yang paling berkesan dalam perjalanan karir Mas Oka? Oke, boleh dijawab Mas. Berkesan ya kalau karir dari yang jauh banget sih ya paling ya tentu paling berkesan ini ketika Estrus lahir ya. Ketika Estrus ini bergerak gitu ya, berhasil bergerak, ternyata ini menjadi sesuatu yang real gitu, yang beneran ya, yang berarti gitu ya. Sampai bahkan bisa ya meningkatkan lah hidup orang-orang gitu. Hidup saya, hidup tim gitu ya, hidup bahkan orang yang berkolaborasi dengan saya gitu ya. Di situ udah ngerasa berarti gitu ya. Jadi kayak oh bisa ya dari iseng-iseng doang, dari nekat, dari apa ya nekat sendiri gitu ngerjain awalnya. Oh ngajak siapa akhirnya yang berguna itu paling berkesan lah. Cuma kalau misalkan tidak terlupakan yang tadi yang soal Pramusaji tadi itu momen tamparan pertama saya lah ibaratnya. Tamparan pertama dalam artian selama ini gue merengek-rengek sama orang tua gitu ya, suka marah gitu ya misalkan kalau nggak kesampaian gitu. Karena tapi memang ternyata sesusah ini cari uang gitu. Jadi akhirnya lebih mengerti gitu ya. Oh ya emang nggak segampang itu gitu. Iya betul. Oke, oh ya buat host people kalau misalnya mau tanya langsung boleh ya pakai fitur resen mungkin biar kita nggak ngobrol berdua aja gitu. Dan ya boleh nanya live gitu ya. Boleh banget. Terus nih kayaknya ada pertanyaan yang masuk lagi ya. Oke, kita cek. Dari Adi Fahmi. Oke. Apa yang bikin Bang Oka yakin untuk memulai Estrus? Ada tips nggak buat yang mau mulai tapi belum punya pengalaman dalam mendirikan agensi digital? Oke. Ini Kang Adi ini sahabat saya. Oh iya. Sahabat sekolah, terus ya pas zaman kuliah juga. Ya pasti pas masih apa ya, masih kurus, masih hitam dekil itu kita masih main bareng. Sekarang karena udah berkeluarga, udah jarang ketemu. Terus saya juga Mas Indra itu juga dekat gitu ya, dari nggak jauh lah dari rumah saya, itu sering main. Nah ini Kang Adi, pertanyaannya nih Kang, apa yang bikin yakin ya untuk jalanin Estrus ini? Pertama, jadi gini ceritain sedikit ya, kenapa Estrus ini bisa ada itu. Jadi waktu itu saya udah 5-6 tahun lah di kantor lama saya yang creative agency gitu. Terus ngerasa udah waktunya ke jenjang berikutnya lah, saya bilang mencari pengalaman baru. Nah sebelum officially keluar, nah ada mantan klien tuh curhat. Jadi pernah jadi klien dulu, terus ketemu lagi ngajakin ngobrol. Nih gue ada campaign digital. Campaign digital, gue bingung deh, gimana yang ngerjainnya ya, mengejar KPI ini ya. Nah di situ saya nggak banyak mikir. Ayo ngobrol deh, ada yang bisa gue bantu nggak? Gitu. Gue hayuin dulu gitu. Jadi ketika ada kesempatan, padahal saya di situ nggak niat nyari cuan ya, nggak niat nyari cuan, nggak niatnya ngebesarkan company gitu ya, karena memang dibilang
dulu nggak pernah kepikiran kayak gimana caranya bikin perusahaan, gimana caranya bikin ya perusahaan lah ya gitu, entity gitu. Nggak pernah kepikiran. Niatnya benar-benar nyari koneksi aja. Kalau ada koneksi ini di maintain aja, pengalaman lah gitu ibaratnya, dari ilmu. Kita hajar, alhamdulillah ternyata waktu itu memuaskan. Terus ada lagi yang nanya akhirnya kan, nanya bisa nggak kerjain ini? Ayo, bisa ngerjain ini? Ayo, ayo, ayo. Dikerjain semuanya. Nah akhirnya hasil pekerjaan yang tadi itu disusun di apa sih namanya dijadiin portfolio lah, jadiin portfolio. Nah itu ntar buat bahan nanti presentasi ke yang baru kenal gitu. Nah mostly yang udah kenal itu, makanya tadi itu saya udah nyinggung belum ya, kurang lebih gini. Jadi apapun yang kita lakuin kalau bisa jangan setengah-setengah tadi ya. Jadi harus dalam gitu, harus bahkan sampai terkesan kita expert di situ. Meskipun kita belum expert yang sampai dapat sertifikasi ya, tapi kita make sure kita tahu, kita nikmati konten-konten seputar itu, terus kita tahu ilmunya, kita sampaikan sampai orang lain tuh percaya kita tuh expert di bidang itu. Nah disitulah nanti orang ketika butuh apa-apa, jadinya ya contoh saya paling suka pakai analogi K-pop tadi lah gitu ya, karena paling rame. Misalkan K-pop kita udah ngebahas tek-tek pengek segala macam, udah jago banget. Ketika ada orang mau nanya K-pop, jadi ingat, oh si ini nih dia selalu K-pop. Oh si ini nih, nah personal branding tuh tadi tuh. Jadi personal branding itu kita tentang apa? Kalau saya mungkin ya tadi lebih ke nulis, bikin sesuatu yang apa ya, yang lucu-lucu gitu misalkan, atau yang relevan-relevan gitu ya. Nah di situ jadi ketika orang nyari, oh iya butuh creative writer nih, akhirnya menghubungi gitu. Oke, semoga menjawab ya Kang Adi. Jadi emang kitanya sendiri harus yakin gitu ya, karena memang kita tadi seperti yang Mas Oka bilang gitu, ya udah biar orang-orang tuh anggap kita expert walaupun kita belum expert gitu, tapi yang penting kita yakin dan pastinya mau belajar gitu ya Mas Oka, biar jadi expert beneran gitu. Iya betul. Sedikit tambahan, ini ada yang belum aku jawab, kayaknya ada tips nggak buat yang mau mulai tapi belum punya pengalaman dalam sebenarnya sama lah kayak bikin konten yang tadi. Don't try too hard, nomor satu. Don't try too hard. Start small aja. Start small. Kayak tadi tuh, ketika ada yang butuh ya channel-channel kita nih. Makanya link tuh nomor satu sih menurut saya. Link koneksi gitu tuh nomor satu. Not necessarily apa ya, kita menjilat gitu ya. Tapi kita justru buktikan dengan skill. Kita kenal, tapi jangan sampai dia ngasih kerjaan ke kita cuma karena kenal. Tapi karena kita bisa ngerjainnya, kita buktiin dengan hasilnya, kita punya skillnya gitu. Nah itu nomor satu, koneksi. Jadi misalkan ya kalau misalkan Kang Adi nih, anggaplah di Bandung gitu ya, ada yang punya usaha makanan gitu baru mau launching, terus dia bingung nyari siapa creative people-nya, sikat aja dulu, ayo sini gua kerjain dah. Nggak usah apa namanya, nggak usah mikirin harga dulu, udah pokoknya gua kerjain dulu, kalau segala macam nanti terserah lah lu mau gimana gitu, misalkan enaknya aja kayak gitu. Jadi yang penting ketika ada celah ya tadi kan, the right man and the right at the right time at the right place gitu ya. Yaitu ketika ada waktunya, ketika ada kesempatannya, sikat aja dulu karena bisa jadi itu nggak datang 2 kali. Oke, yang penting kita yakin ya Mas ya, yakin konsisten dan ya udah gitu, jangan kebanyakan ragu ya gitu, jadi langsung aja disikat gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya, boleh di fitur Q&A atau raise hand ya teman-teman. Nah tadi mungkin giliran aku dulu ya yang tanya ke Mas Oka. Tadi Mas Oka sempat nyinggung kalau pernah bikin buku juga gitu, nulis buku juga. Nah buku apa aja sih yang pernah diterbitin sama Mas Oka dan apakah sekarang masih bisa dibeli gitu di toko buku? Oke, bukunya ada 3, jadi personal literatur gitu. Karena memang waktu saya intens menulis juga lagi musim tuh ya personal literatur, dan alhamdulillah ada penerbit yang memang mau menerima gitu cerita perjalanan hidup saya gitu. Jadi 3 buku itu judulnya Analogi Cinta Sendiri, Analogi Cinta Berdua, dan Back to You. Jadi mostly itu isinya sebenarnya romance tapi komedi. Ya saya selalu suka analogi ya, makanya judulnya analogi tadi. Jadi menjelaskan apa ya sebutannya ya, pengalaman lah ya, pengalaman saya dalam
hidup gitu ya, tapi dikemas dalam analogi-analogi percintaan juga. Sederhananya gitulah. Terus kalau masalah bisa dibeli atau enggak, kayaknya sih sekarang online ya kalaupun mau beli. Kalau di toko bukunya offline saya udah jarang lihat sih. Sejujurnya ya, paling kalaupun mau beli bisa dicari online gitu. Mungkin masih bisa di online ya gitu. Sekarang udah kebanyakan sih emang di online sih gitu. Kalau di toko buku udah jarang. Oke, tadi udah ngomongin tentang Mas Oka sebagai CEO terus gitu. Nah, tapi kan dalam perjalanan karirnya ini Mas Oka bergabung dengan agensi ya tadi, terus sekarang di Astra International menjadi brand lead, benar ya Mas Oka? Betul. Nah, apa sih yang membuat Mas Oka memutuskan gitu untuk menjadi brand lead? Oke. Tadi tuh saya singgung tuh ya, saya udah bekerja 5 menuju 6 tahun di perusahaan saya yang sebelumnya tuh, tempat kerja saya sebelumnya itu udah ya bisa dibilang jabatannya udah lumayan tinggi gitu ya. Makanya di situ saya ngerasa perlu explore lagi dunia luar, terus ya perlu upgrade terus ya, kita juga kan nggak mau ya stagnan gitu, perlu upgrade terus, ditambah ya secara bidang ibaratnya kreatif itu kita udah lama di situ, tapi bidang yang belum kuat. Kalau saya ngerasa bidang yang belum kuat itu di manajerial, manajemen lah bisa dibilang gitu. Tapi di sisi lain saya nggak punya waktu atau resource untuk kuliah manajemen misalkan gitu ya. Terus ya udah saya cari-cari aja memang perusahaan yang karakter manajemennya tuh kental, karakter manajerialnya tuh kental. Ya, saya coba apply ke beberapa korporat gitu ya. Ya alhamdulillah tembus tuh yang di Astra itu gitu. Dan ya saya sih nggak usah mikir lagi karena jelas tuh Astra kan manajerialnya udah one of the best lah ya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita ada celah di situ, ada kesempatan ya diambil aja. Gitu. Jadi lagi-lagi balik karena coba aja gitu ya, karena emang punya skill baru juga gitu ya. Tadi Mas Oka cerita juga pengen punya skill manajerial gitu, dan kebetulan di Astra International itu cocok gitu sama Mas Oka. Dan memang lagi ya itulah rezeki tadi kan, at the right time, at the right place, lagi butuh gitu. Karena baru 1 tahun kalau nggak salah ya, baru 1 tahun menuju 2 tahun membuka divisi digital. Gitu. Jadi pas timingnya. Ya, kayak jodoh sih emangnya. Nah itu betul. Oke, berarti kalau selama ini kan pasti sibuk ya Mas Oka. Nah itu selama menjadi brand lead gitu, berarti masih tetap aktif nulis atau melakukan hobinya Mas Oka, atau kewalahan nih Mas Oka? Kalau untuk nulis kebanyakan belakang layar ya, jadi ya tersalurkannya itu di terus itu ketika ada project yang membutuhkan creative writing gitu ya, creative campaign, communication. Nah itu sebenarnya bagian dari nulis. Ya bahkan sebenarnya di Astra pun saya ada beberapa nulis juga gitu, nulis komunikasi, campaignnya segala macam itu udah part of lah. Malahan sekarang tuh hobinya udah bergeser. Ibaratnya yang nulis udah banyak tersalurkan nih, ya hobi yang lainnya explore yang lain lah gitu. Misalkan olahraga udah mulai dilupain, coba olahraga lagi gitu. Kalau misalkan nge-game juga mungkin ya. Ya sama keluarga sih yang paling banyaknya gitu. Jadi ya pastinya masih tetap bisa ya, mungkin kayak Mas Oka tadi jelasin di paling awal gitu, udah set prioritas dan mana yang bisa dikolaborasikan gitu. Jadi semuanya masih bisa balance gitu. Betul. Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang nggak tahu sulit atau enggak gitu. Coba mungkin Mas Oka boleh kalau misalnya disuruh milih gitu, lebih suka kerja di agensi, menulis dan menerbitkan buku, atau kerja di perusahaan internasional? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oke, jadi kayak gitu ya, selama tidak saling menyulitkan gitu ya. Makanya kan saya berkolaborasi ya. Di Asterus pun saya tidak hands on ke semua. Jadi saya helikopter view yang kalau misalkan sehari-hari ya itu bisa dilakukan di jam makan siang, pagi banget. Jadi setiap harinya itu saya hanya butuh di 3 waktu, di pagi banget, di jam makan siang, sama di after hours
Gitu. Pagi banget saya cek-cek apa yang belum, apa yang perlu didelegasikan gitu ya, atau ngecek-cek aja yang kemarin masih ke bawah-bawah sampai hari ini apa yang belum kelar gitu ya. Di siang lebih ke update-update aja, habis makan siang, nanya-nanya tim gitu ya. Mana yang belum, mana yang udah, terus status gimana gitu. Terakhir di after hours biasanya udah yang butuh agak intens gitu ya, kalau misalkan ada butuh ngobrol itu biasanya di malam semua tuh dikerjakannya gitu. Kalau misal ya tadi tuh kalau bisa memilih ya, kalau misalkan bisa semua dan masih masuk akal ya secara tenaga, waktu dilakukan ya kenapa enggak. Ya kayak banyak kok teman-teman saya juga yang pada punya usaha, mungkin usahanya berbeda, jualan gitu ya. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan kopi, ada yang jualan garmen gitu ya, baju segala macam. Tapi kan demi keluarga ya semuanya dilakukan gitu. Selama tidak saling mengganggu, selama justru saling menguatkan ya gitu. Ketika kita tenang hati ya, punya penghasilan yang balance, jadi kan tenang hati ya untuk kerjanya, jadi lebih optimal lagi juga justru gitu. Yang penting kita tahu batasan. Oke, berarti ya kalau emang bisa dua-duanya dilakuin tapi tanpa harus mengganggu satu sama lain, kenapa enggak gitu ya Mas Oka? Oke, kita lanjut ke kolom Q&A lagi dari Nova Arianto. Dalam menjalankan bisnis S terus, apakah Bang Oka mempunyai mentor? Jika kita ingin mendirikan digital agency, apakah Bang Oka siap menjadi mentor para pemula? Oke. Kalau mentor secara langsung nggak ada ya. Maksudnya mentor yang kayak kita intens gitu ya ke rumahnya, atau kita sering teleponan nanya-nanya ini gimana sih segala macam. Nggak ada kayak gitu. Tapi inspirasi banyak. Gitu. Inspirasi pertama saya itu adalah saudara lah bisa dibilang gitu ya, saudara, salah satu keluarga juga gitu ya, pas zaman saya kuliah ya, gapnya udah lumayan jauh sama saya, beda sekitar 7 tahun kali ya, 7 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, beliau ini sudah bekerja di digital agency waktu saya kuliah. Saya sedikit banyak ngeliat lah pekerjaan ini, oh kayak gini asik juga ya gitu, bikin kayak gini yang kreatif gitu. Terus beliau juga orangnya keren gitu kan, kayaknya pengen kayak dia gitu. Sesimpel itu aja. Satu itu. Kedua, atasan saya di agensi gitu ya, atasan saya CEO agensi yang tempat saya kerja, sangat inspiratif orangnya, visioner gitu. Ketika ada faktor X lah gitu, ada faktor X di dalam diri beliau ini, yang ketika ngomong itu dihormati gitu ya, ketika ada yang ngomong inspiratif gitu ya. Nah di situ saya ngambil banyak banget dari sisi public speakingnya, how he persuades, sama vision gitu. Jadi situ kayak canggih nih orang gitu, canggih kayak misalkan ketika ngomong tuh ngajak banget gitu, sehingga ketika presentasi tuh dapet lah gitu, sama dia bisa melihat aspek-aspek di masa depan gitu. Kayak gitu sih, dua itu sih sosok utama ya, yang berhubungan dengan sepak terjang di dunia digital. Yes, tapi satu lagi mungkin ya yang versi Godfather dari saya, Raditya Dika, yang mengawali semua ini gitu ya. Waktu itu ya sama Kang Adi tadi lah, waktu SMA nyari-nyari buku, ketemulah novelnya Raditya Dika, terus suka gitu ya, lucu lah gitu ya. Nah dari situ saya jadi lebih suka baca, suka nulis. Nah itulah yang mengawali semuanya. Oke, jadi kalau untuk mentor khusus dinamain mentor tuh nggak ada, tapi ada beberapa orang yang punya pengaruh gitu ya selama perjalanan Mas Oka gitu. Dan Mas Oka mungkin apakah siap gitu kalau misalnya menjadi mentor? Oh iya, jadi mentor siap selama ada waktunya cukup ya, pasti saya berikan segala yang berguna gitu ya, yang berguna, yang dibutuhkan pasti saya siap sharing gitu. Oke, siap gitu ya buat Kak Nova. Jadi silahkan kalau misalnya emang pengen nanti hubungi Mas Oka. Gitu. Nah mungkin ada dari Pak Muhammad Yani, menjadi digital industry apa yang menjadi challenge-nya? Adakah hal yang bikin boring? Oke. Ini belum tanyain. Challenge ya. Challenge-nya adalah ketika
challenge utama ya. Challenge utama adalah kan yang namanya kreatif itu subjektif ya. Jadi gimana caranya nge-crack sesuatu yang cocok buat terutama satu klien kita, pembeli kita gitu ya. Dua, audiens. Atau sebaliknya, audiens dulu, lalu gimana caranya kita meyakinkan ke klien bahwa itu akan works. Itu sih. Itu ya cukup challenging lah tadi ya. Kadang yang kita yakin cocok di audiens, nggak cocok di klien, atau sebaliknya. Udah cocok di klien, tapi ketika ke audiens nggak cocok, itu juga challenging gitu. Satu itu. Kalau ngomongin boring yang boring itu justru kalau lagi nggak dapat klien. Kalau lagi nggak dapat kerjaan, boring. Tapi kalau ada kerjaan ya boro-boro kepikiran untuk boring sih, lebih ke Semangat ya. Iya, semangat, tapi memang apa ya, rusuh juga gitu pasti kan. Gitu. Betul. Jadi ya boringnya justru kalau nggak ada kerjaan gitu ya, teman-teman. Iya, betul. Karena nggak ada mau ngapain gitu. Iya, makanya kita di situ ketuntut kreatif gitu. Gara-gara boring tadi, kita, aduh, nggak ada ini nih. Yang makanya kita bikin sesuatu gitu untuk dijual, misalkan kayak gitulah. Oke, ini mungkin kita ada pertanyaan lagi dari Ninovia. Nah, ini kayaknya menarik nih. Mas Oka pernah nggak mendapat klien menyulitkan dan yang ribet? Pasti pernah kok. Pernah ya? Semua bisa tanya lah ya, bisa tanya semua yang bergerak di dunia jasa, itu udah pasti. Cuma kayaknya saya nggak bisa ceritain deh. Karena lumayan, ya takutnya sensitif lah gitu. Betul. Sederhananya pasti ada, pasti pernah, dan kalaupun belum, pasti suatu saat akan ada. Dapat. Gitu. Oke, terus kalau tipsnya tetap tenang, tetap profesional gitu yang ngadepinnya gitu. Betul, profesional. Jadi tetap provide, tapi juga namanya juga kita konsultan ya. Kita kasih saran, suggestion yang terbaik, dilandasi dengan data. Itu dulu. Kalau misalkan dilandasi dengan data masih kekeh lah ibaratnya ya, kekeh ya, ayo ikutin dulu, nggak apa-apa. Karena kan kita udah punya histori nih, menyampaikan hal tersebut dengan data, sehingga nanti ketika hasilnya kurang bagus, itu kita bisa refer back. Oh, kita ajak lagi lah ibaratnya. Gimana kalau kita coba nextnya kita cobain seperti ini. Kayak gitulah. Banyak sih artnya itu, kayaknya bisa jadi sesi sendiri, dan kayaknya offline aja deh kalau kayak gitu. Iya, nanti silahkan hubungin ke Mas Oka langsung ya, teman-teman. Dari Muhammad Yani, wah ini rajin banget nanya. Tapi sekarang banyak corporate yang membuat departemen khusus sosial media. Gimana Mas Oka melihat ini? Sah aja sih. Jadi sebenarnya karena tren ya, namanya juga perusahaan ya, korporat, pengen ikut sesuatu yang lagi hype gitu ya, makanya mereka bikin segala macam. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus punya juga bekal skill yang mumpuni, yang cukup untuk ibaratnya sosmed itu kan hutan ya. Gimana caranya kita bisa menguasai hutan tersebut? Kita harus tahu cara mainnya. Banyak yang bikin aja cuma karena bikin aja, just for the sake of bikin. Ya. Tapi ketika untuk menguasai itu nggak semua bisa. Apalagi di era sosmed yang sekarang algoritmanya secara organik berat banget gitu ya. Itu susah. Tetap harus punya modal gitu ya, kayak effort marketingnya gitu. Jadi ini juga sama nih, ketika dibahas jadi panjang banget lah. Pokoknya sederhananya adalah apapun yang lagi rame itu pasti semua perusahaan ya, corporate brand pengen ikut. Pasti itu. Cuma pasti juga nggak semuanya berhasil. Hanya sekian persen. Itu memang udah hukum alam kok. Udah hukum alam. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Yang penting kita tetap kasih yang terbaik aja dari kita. Terbaik. Punya ilmu yang cukup. Dasar keputusannya yang jelas. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu. Betul, sama kayak nentuin target juga tuh. Misalkan ikut-ikutan nih bikin sosmed, anggaplah TikTok. Terus tahu-tahu minta KPI, ya minta target gitu. Ini followersnya harus 5 juta ya. Apa dasarnya gitu kan. Makanya jadi selama semuanya ada dasarnya, dilakukan dengan baik, itu kita bisa belajar pasti dari situ. Apaan aja yang hasilnya lah jadinya.
Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari Mm-mm. Wulandini. Untuk terjun ke kreatif gitu, untuk jadi lebih profesional, ada sekolahnya nggak sih, Kak? Hmm, hidup sekolahnya. Sekolahnya dari kehidupan. Mm-mm. Nomor satu itu. Yang lain-lainnya lebih ke justifikasi atau upgrade lah. Mm-mm. Tapi pada dasarnya ya sekolah hidupnya itu. Mm-mm. Banyak kreatif tuh bukan cuma masalah nulis lucu, nulis bagus, nulis menyentuh, bukan. Mm-mm. Kreatif tuh ketika kita bikin produk yang tahu-tahu tadinya nggak dibutuhin jadi dibutuhin aja, itu sebenarnya udah kreatif Mm-mm. gitu. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin pertanyaan dari aku terakhir, boleh kasih tips untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia brand, mungkin Mas Oka? Oke. Eh ini perlu spesifik sih. Pertama, Mhm. terjun ke dunia brandnya mau di bagian mana? Banyak kan. Kalau misalkan ada yang finance, ada yang HR segala macam. Ini saya jawab di konteks komunikasi ya. Mhm. Ketika ada yang mau terjun ke dunia branding, lebih tepatnya komunikasi. Itu pertama adalah pengalaman nomor satu ya. Mhm. Karena apa ya? Ketika branding itu banyak teori di luar sana ya, banyak teori segala macam, banyak ilmu. Yes, tapi ketika udah di lapangan itu udah beda lagi tuh. Mhm. Udah ya kayak tadi lah analogi pemain bola nih gitu ya. Pemain bola banyak ilmu bola bisa dipelajari di mana. Tapi ketika main itu udah beda lagi situasinya. Mhm. Makanya itu insting. Ketika main udah mainan insting tuh. Ketika makanya uh, we are what we eat gitu kan. Ketika kamu mau menjadi orang branding, maka harus mengkonsumsi apa ya? Effort branding yang keren gitu. Jadi contoh pengen jadi copywriter. Copywriter tuh penulis ya, penulis naskah, penulis kata-kata iklan. Pengen jadi copywriter yang keren. Maka kita harus perbanyak nikmati konten-konten yang tulisannya tuh keren. Ya Mhm. kayak contoh-contoh tagline-nya Nike, tagline-nya Apple gitu. Itu kan kita pasti setiap baca, wah, keren banget nih. Nah, kita harus perbanyak itu tuh referensi itu. Nah, kita karena kita what we are what we eat. Kalau Mhm. kita sering baca itu, sering nonton itu, kita akan terasa tuh insting kita tuh lama-lama. Oh, kayak gini tuh. Saya yakin kok. Coba cek deh teman-teman kalian yang ahli di suatu bidang, anggaplah fotografi gitu ya contoh. Pasti dia sehari-harinya mengkonsumsi konten fotografi yang keren-keren gitu. Jadi kita makan yang banyak nutrisi Mhm. sambil kita latihan, keluarkan energinya Iya, untuk membentuk insting tadi. benar. Jadi harus ada insting juga ya, gitu. Oh ya, ini ternyata masih ada beberapa menit lagi. Teman-teman masih boleh kalau misalnya mau tanya satu pertanyaan lagi. Mungkin raise hand. Tadi kan udah by chat semua Pada nih. malu-malu nih. Malu-malu semua. Hmm, Ada yang mau nanya lagi nggak ya? Oke, kayaknya udah nggak ada nih Mas Oka. Oke deh, nah Oke. ini Mas Oka. Jadi kan kita Niaga Hoster lagi ngerayain anniversary ya, Mas Oka, gitu. Hmm, Jadi boleh dong dari Mas Oka kasih ucapan dan harapan untuk Niaga Hoster gitu. oke. Eh, ya kalau saya sebenarnya harapan udah pasti tumbuh ya. Tumbuh itu artinya adalah eh, banyak ya. Tumbuh itu kalau misalkan diibaratkan dengan tanaman, berarti kan menyerap hal-hal yang baik ya untuk bisa tumbuh. Nah makanya menyerap itu bisa jadi berkolaborasi sama teman-teman gitu ya, yang tadinya nggak punya ilmu jadi punya ilmu, berkolaborasi lah, menyerap yang baik-baik, tapi mengeluarkan yang baik-baik juga, itu oksigen, sampai sampai semuanya jadi besar. Ini agak jadi besar, orang-orang yang menghirup oksigennya juga jadi sehat gitu. Satu itu. Terus ya kalau ngomongin apa ya, pesan-pesan atau apa ya, apapun yang kalian pikirkan sekarang, misalnya oh Niaga Austria, apapun yang Niaga Austria pikirkan sekarang, think bigger, pasti bisa jadi lebih besar lagi, pasti itu. Oke, thank you harapan dan ucapannya dari Mas Oka. Nah, mungkin boleh setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu dari awal Mas Oka cerita perjalanan dari jadi waiter atau pramusaji sampai akhirnya jadi COS terus gitu dan jadi brand lead juga. Mungkin Mas Oka boleh kasih closing statement buat host people di sini, mungkin buat yang baru mau memulai agency gitu. Silahkan Mas Oka.
Kalau saya pesan-pesannya gini, jangan pernah menjadi mediocre. Karena yang biasa-biasa aja itu pasti terlupakan. Sekarang cek deh ya, kayak misalkan gebetan atau mantan, itu yang diingat pasti yang paling, mau itu positif atau negatif, pasti yang paling brengsek misalkan, paling sering selingkuh misalkan, atau paling yang romantis, paling ngebahagiain, pasti diingat. Coba kalau mantan atau gebetan yang biasa-biasa aja gitu, nggak akan diingat. Yang biasa-biasa aja akan dilupakan. Jadi jangan pernah biasa-biasa aja. Caranya gimana sih untuk tahu kita biasa-biasa aja apa enggak? Lihat aja apa yang kita bikin itu menurut kita biasa aja enggak. Kalau ibarat beat stand up, kan mereka selalu ngetes beat stand up itu dites dengan comedy buddy, dengan temennya. Lucu apa enggak? Kita ketika baca ulang lucu apa enggak? Ketika tanya sama teman kita lucu apa enggak? Nah itu dulu. Kalau misalkan kita desainer sama juga tadi. Ini bagus nggak desain gua? Ketika kita nulis, emang bagus nggak tulisan gua? Menyentuh nggak? Bikin ketawa nggak? Bikin tergugah nggak? Foto gua bagus nggak ini? Bikin menyentuh nggak? Jadi never be mediocre. Oke.